Jadi kau ingkari Tuhan. Jadi kau ingkari Tuhan kalau Tuhan yang Tidak ciptakan loh, kau. tidak loh Jumang. Loh. Tidak lah, tidak loh. Jadi gini Tadi ya. kau bilang kau bukan ciptaan Tuhan. Bu. Marah kali bukan ciptaan Tuhan. Bu. Memang ini si Jumang sumping dia nak lonceng memang. Ternyata dia bukan ciptaan Tuhan. Bu. Seperti iblis. Ngomong Iblis aja. Iblis saja masih mengaku ciptaan Tuhan. Kau itu lebih iblis dari iblis. Kau itu. Hah? Kau itu lebih iblis dari iblis. Up to you. Karena iblis saja mengaku sebagai ciptaan Tuhan. Iya, suka-sukamu yang ngomong suka-sukamu. Lah kau tidak mengaku sebagai ciptaan Tuhan berarti kau iblis. Kau nggak paham Jumang. Kau nggak paham kau. Itu bukan ciptaan. Bukan ciptaan Tuhan kata dia. Mulutmu main jelek. Mulutmu selalu menghina. Sekarang roh yang ada di dalam tubuhmu itu ciptaan Tuhan atau bukan? Diam kau nggak tahu tuh. Diam aja kau nggak paham kau itu. Tangkap kayak mana nih ajudan tangkap mau kayak mana nih buat kau apa? tangkapnya man? Justru kau ditangkap kau. Buat apa kau naik di sini kalau kau hanya jadi bulan-bulanan? Buat apa? Bulan-bulanan siapa? Ya bulan-bulananku lah. Bulan-bulananmu. Justru Mending kau bulan-bulan gini ya. Mending kau turun. Ya turun kau turun berikan sepiteng, bersihkan sepiteng tetanggamu, minta uang rokok sama tetangga. Kamu kan ada kerja, mending kau kerja sepiteng sana, kau bersihkan sepiteng. No, daripada kau kayak gini, naik ke sini jadi bulan-bulanan. Jumang. Permalukan saudara Kristen yang lain. Enggak malu itu. Justru kau yang malu nengok penggali toilet atau kamu nggak pernah nampak gitu. lo ya. Mukamu aja mana? Daripada kau naik ke sini nggak ada ilmu. Masa kau bilang kau bukan ciptaan Tuhan? Hebat kali rupanya orang tuamu menciptakan kamu dengan tulang-tulang, saraf-saraf, deh susun semua telingamu, kupingmu, apa segala macam, hidungmu. Hebat kali bapakmu ciptakan kau ya. Pantasan tidak sempurna, ternyata bukan ciptaan Tuhan. Jumang sumping. Aduh, parah. Jangan kau pegang ya, tanganmu. Ternyata bukan ciptaan Tuhan. Bukan ciptaan Tuhan ternyata. Aduh, beroncong. Malu. Ternyata bukan ciptaan Tuhan. Gini. Malu kali kalau pantasan tidak stabil, tidak normal. Ternyata bukan Tuhan yang membuatnya. Bukan ciptaan Tuhan ternyata. Kocik kau nak mati kau. Bosa buat cirako kau. Budak cirako. Kocik nak mati. Bosa budak cirako. Aduh, lucu. Lucu kau beroncong. Iya lucu ya. Benar. Iya lucu ya. Kau bukan ciptaan Tuhan, kau katakan dirimu. Pantasan semuanya nggak stabil dalam dirimu. Ternyata kau buatan bapakmu. Bapakmu ternyata yang menciptakanmu. Aduh, parah beroncong. Halo saudara Sihan. Dia udah mabuk. Kenapa diturunkan kawan itu? Mabuk dia bang. Ya. Nggak ada ilmunya. Abang dari Katolik Protestan. Iya. Nggak perlu juga. Aku nggak penting bahasa-bahasa itu. Jadi abang mau ngapain naik ke atas? Biar aku yang tahu apa aku sekarang tak Katolik. Sebenarnya aku sering juga ngikuti live ini. Jadi kalau menurut aku ini aja sedikit aja ya. Dengar dulu. Ini buka kamera dulu. Enggak pala banyak. Buka kameranya dulu. Buka kameranya habis dulu. Itu diturunkan aja, enggak apa-apa. Percuma kali situ ngomong-ngomong masalah tuh
cuma kali ngomong bahasa Tuhan. Cuman Kan malaikat maut datang kan, jemput langsung. Tanpa diizinkan lagi berdoa Bapa kami, langsung dicabut. Halo juga. Itu pembahasannya apa sih, Om? Buka kamera dulu dong. Buka kameranya dulu. Bentar. Iya. Ini Bu Ana yang tadi siang kan? Yang mana? Yang tadi siang yang minta nomor HP ku, yang ngajak aku ngopi. Ih, enggak ah. Oh, bukan. Sorry. Heeh. Namanya sama berarti. Silakan buka kamera. Ya, bentar. Ya. Silakan teman-teman Muslim. Halo, semangat malam. Nak. Oke. Beero nama kira-kira nak minta sidir sila aja tahu. Itu melasir, bos. Itu melasir, deng. Halo, semangat malam, Alparo Steel. Semangat malam. Ya, malam Bang Juma. Iya, silakan buka kameranya, Bang. Ya, halo. Yuk. Halo juga. Apa nih tema Bang Juma? Siap tempur dari Kristen, Katolik, Protestan. Apa bukti kalau Protestan itu pengikut Yesus? Pertanyaanmu nggak sesuai sama judul kembangnya di sini, bukti di Oten Murid Yesus gimana nih? Yang mana sebenarnya? Iya. yang Apa ditanyakan? buktinya? Apa buktinya kalau kalian itu murid Yesus? Gini Bang Juma, kalau murid Yesus itu cuma ada 12. Jadi kita di zaman sekarang tidak muridnya lagi, kita anaknya. Wih, matim ya. Yesus bertelur ternyata ya. Pendek kali pemikirannya. Apa? Ya, Tidak pendek ada kali. perintah Yesus pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi anakku. Mana dalilnya? Itu saya pendek sekali pemikirannya. Orang Ya guru kan sama Yesus memerintah. orang guru di sekolah manggil murid-muridnya bisa juga disebut anak-anaknya, anak-anak masuk kelas gitu. Itu pemikiran Anda terlalu Iya. besar, maksud saya. Oke. Jadi Anda anaknya gitu. Dalam arti kata murid kan? Kalau masalah murid ya saya tidak tahu, tapi saya mengaku adalah anak daripada Tuhan Yesus. Nah, tadi Anda mengertikan bahwa di kelas anak sama dengan murid. Murid sama dengan anak. Sekarang ditanya apa buktinya kamu anaknya? Coba. Apa buktinya kami anaknya? Ya kami mengikuti perintahnya. Dan Yang dia mana datang- perintah yang Anda ikuti? Mana perintah Anda ikuti? Mana? Perintah yang mana? dan dia datang untuk kami untuk menyelamatkan. Makanya kami Alah, mimpi aja lu, mimpi terus. Mimpi terus. Yang saya tanya, mana perintah Yesus yang kalian lakukan? bukan mimpi. Sesuai Nah, perintahnya mana? Yang Anda lakukan perintahnya mana? Ke gereja, ada perintah ke gereja? Kalau ke Ada? gereja gini, bukan. Kalau masalah ke gereja itu kan tempat kita untuk Iya, ada perintahnya enggak? Ada perintahnya enggak? Ada. Nah, mana tunjukkan?
Perintah Yesus ke gereja mana? Nah, oke, saya ambil ya. Oke, silakan. Kita tunggu. Mana perintah ke gereja mana? Menghayal jago. Mana? Oh. Mana? Ya bentar, saya buka ini. Lagi buka Alkitab. Oh, Alkitab lagi. Kasih waktu sebentar, kenapa? Aku dapat Silakan. linknya. Silakan. Oke, bentar ya. Silakan. Itu Mana dalilnya? Efesus 1 ayat 22 sampai 23 udah baca. Waduh. Itu ucapan Apa? Paulus yang kutanya ucapan Yesus, jangkrik. Itulah Bang Juma. Selalu mengaitkan Paulus. Paulus itu Yang saya sebelum minta Yesus di mana ya? Katanya pengikut Yesus, kok jadi pengikut Paulus? Itu kamu nggak pernah terima narasi orang. Enggak. Kan ini pertanyaannya. Bukti murid Yesus, kok kamu bukti Ya, murid saya kasih Paulus? dalilnya. Itu saya kasih dalilnya. Efesus perintah itu surat Paulus kepada orang-orang yang ada di Efesus. Benar-benar lah. Jadi itu ajaran daripada Paulus, dari mana dapat dia kalau bukan perintah yang datang kepada dia? Dari mana? Dari mana? Ya, karena ada perintah kepada dia untuk memberitakan Dari kepada mana? umat manusia. Perintah dari mana? Iya. Kamu nggak pernah, Bang Juma nggak pernah menerima narasi orang, hanya narasimu sendiri aja yang boleh didengar. Saya bertanya terkait narasi saudara yang mengatakan Nah, bahwa Paulus menerima perintah, menerima firman dari mana? ya, itu dalil yang saya tunjukkan, itu ajaran-ajaran datang kepada Paulus, karena itu perintah kepada dia untuk menjabarkan Ya, kepada seluruh perintah orang dari manusia. mana? Perintah dari mana? Perintah dari mana? Ya perintah dari Yesus. Di mana Yesus pernah memerintahkan Paulus? Astagfirullahaladzim. Loh, nggak usah sok kaget kayak gitulah Bang Juma. Iya Itu semua kaget lah, masa sampai umur Anda ini tidak ngerti Yesus itu ajarannya selesai sebelum dia terangkat ke langit, ajarannya sudah selesai. Paulus menulis tahun 50-an, sedangkan Yesus tak pernah mengajar lagi setelahnya. Dia tiba-tiba mengaku menerima firman dari Yesus. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Itu di tahun 30 tuh. Segala firman Yesus sudah sampaikan kepada muridnya. Paulus ketinggalan zaman, dia ngarang cerita sendiri, sibuk-sibuk sendiri. Jadi Gak ada menurut dalil toh? Abang Juma, Ke gereja nggak jadi ada. menurut- Gue lagi, dalil apalagi saya tunjukkan, tidak ada yang bisa dalil. Anda buktikan bahwa kalian Dalil. pengikut Yesus? Ke gereja bukan, dalil ternyata itu. Yesus tidak ngajarin. Apalagi? Itu dalil Ada lagi? sudah saya tunjukkan, kenapa Anda bilang tidak ada dalil. Itu dalil sudah saya tunjukkan di Efesus tadi. Itu datang dari mana coba? Datang kalau bukan pengajaran-pengajaran atau perintah-perintah yang disampaikan oleh Yesus kepada Rasul Paulus. Untuk apa? Kalau Rasul Paulus memberitakan sesuatu, apa gunanya sama dia? Sedangkan yang diajarkan Paulus ajaran-ajaran baik. Jadi apa yang mau kita bantah dari sana? Kecuali tadinya ajaran Paulus Ajaran baik, sesat. ajaran baik. Kau bilang
Kecuali tadi Ajaran baik Yesus Paulus ajarkan. Hah? Ajaran baik kok bilang diajarkan Paulus? Iya jelas. Lah, Selama Paulus memberitakan kebenaran, dia tidak ada kebenaran mengajarkan kepada takaran kebenaran itu dari mana? Takaran kebenarannya dari mana? Dari gereja? Saya bilang, bukti kalau Anda pengikut Yesus, bukan pengikut Paulus. Kalau Kristen itu nggak diragukan, pengikut Paulus iya. Yang kita mau bukti ini pengikut Yesusnya. Bukti kalau Anda itu pengikut Yesus itu apa? Anda nggak bisa membuktikan apa? Kami berdoa dengan menyebut nama Yesus, itu buktinya kami adalah pengikut Dia. Ya ampun. Penyesat juga bisa berdoa pakai nama Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, itu kata Yesus. Sahabat Kasafa, syukran. Jadi bukan takaran berdoa pakai nama Yesus itu adalah kemudian pengikut. Enggak, penyesat juga berdoa pakai nama Yesus. Makanya diusir. Enggak ada lagi. Berdoa gugur. Ke gereja gugur. Apa lagi? Apa yang mau Anda gugurkan di sana coba? Ya gugur Emangnya dong. kami, Gugur. emangnya kami ke gereja itu berbuat apa? Emangnya kami ke gereja itu berbuat Enggak ada apa? Kami ke gereja itu urusan. Enggak ada urusan. Kami ke Yesus tidak mengenal kalian. Itu aja intinya. Kami ke gereja itu memuji dan memuliakan. Enggak ada namanya. perintah ke gereja. Akun Ubiet, syukran. Enggak ada perintah ke gereja, enggak ada. Enggak ada perintah Yesus. Itu perintah Paulus. Oke, masalah tentang gereja kita sampingkan. Nah, kan udah gugur kan aku bilang. Gini, Apalagi? sekarang intinya kita ambil. Intinya kita di dalam gereja itu kita ngapain? Coba. Menyembah manusia kuburan yang keluar dari kubur. Itu kan? Siapa keluar dari kubur? Ya, Tuhanmu, Kristus. Iya, betul. Nah, itu dia Tuhanmu. Tuhan Nah, Yesus sekarang- bangkit sekarang- dari kubur Sekarang, supaya genap. Dengar dulu. sekarang kata Yesus keluar dari kubur itu tanda untuk orang jahat atau untuk orang benar? Dia untuk menggenapi firman-Nya supaya genaplah firman Allah. Dia akan bangkit dari hari ketiga. Jadi apa yang mau Anda Pandai-pandai sampai ya. dari sana? Pandai-pandaian. Nah, kayak gini, makanya kita itu Di mana? bangkit. Di mana? Coba. Di mana firman Kalau kita- Tuhan bangkit hari ketiga itu di mana? Di mana? Kasih waktu ya. Silakan. Ngarang terus ini pengikut Paulus ini. Udah. Apa? Nah, Matius 28 ayat 5 sampai 6. Siapa yang Wah. bacakan Anda pasalnya? Silakan Anda baca. Setiap Silakan, Anda silakan. minta dalil, setiap Anda minta dalil, saya terangkan. Silakan enggak pernah terima. Silakan. Nah, Silakan karena Anda kan- baca. Ya udah. Malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dinyatakannya. Mari lihat tempatnya. Apa? Itu buktinya. Apa yang mau Anda sangkal dari sana? Bukti apa itu? Lah, Bukti apa? ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama Iya, seperti yang bukti telah apa? dikatakannya. Bukti Buktinya apa? dia bangkit. Buktinya dia bangkit dari kematiannya. Bukti supaya dia bangkit benar dari firman mana? Allah. Di mana firman Tuhan untuk kebangkitan itu di mana? Waduh. Matius 28 ayat 5 Iya. sampai Itu 6. pengenapan. Nubuatannya di Ya, mana bangkit dari pengenapan kubur? karena sudah terjadi maka genaplah. Terus nubuatnya mana? Nubuatnya bangkit dari kubur mana? Mana? Dia bangkit dari kubur sesuai Iya. dengan nubuatan. Ya, itu nubuatan. Sekarang saya tanya, nubuatan itu apa coba? Ramalan Itu dikatakan Nabi. sebelum itu perkataan sebelum terjadi.
Makanya dibilang nubuatan. Di mana nubuatan nabi-nabi ada Mesias mati bangkit dari kubur mana? Tapi Anda tadi bilang Tuhanmu bangkit dari kubur. Lah iya, Tuhanmu. Saya yakin, ya. Saya Tuhanmu. yakini. Iya, itu saya Tuhanmu. Itu Tuhanmu. Saya mengiyakan itu. Itu Tuhan Anda. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bahwasanya itu adalah kebenaran, bangkit dari kubur itu ada kebenaran, berarti sudah dinubuatkan di kitabnya orang Yahudi. Mana nubuatan itu? Mana? Aduh, memang Pak Bang Jum apa yang nggak pernah terima sama narasi orang. Saya terima narasi Anda yang saya tanya. Ini loh, Bang Juma. Di mana? Sebelum penyaliban itu sudah ada. Sudah ada apa? Ya, di mana? Makanya aku cari. Mana nubuatannya Mesias bangkit dari kubur pada hari ketiga? Nubuatannya mana? Tadi Anda minta dalil di mana Yesus bangkit Itu dari kubur. penggenapan. Sekarang nubuat. Arti penggenapan itu apa coba? Penggenapan itu artinya yang membuktikan tentang ramalan itu terjadi, yang memenuhi ramalan itu. Nah, mana ramalannya? Mesias mati bangkit dari... Iya. Ramalan apa perkataan? Nubuatan itu adalah ramalan Nabi. Sekarang mana nubuatan Mesias mati bangkit hari ketiga? Mana nubuatannya? Dan digenapi di Matius 28 tadi. Ada? Bentar ya. Nggak ada nubuatannya. Itu cuma kejadian-kejadian untuk angkatan jahat doang. Silakan. Minta air minum. Ada. Nggak ada. Ini saya lagi buka Alkitab, sabar. Sampai 2 jam sebelum kiamat nggak akan kau temukan itu. Sabar dong. Sabar sedikit, napa kasih waktu. Anda butuh dalil kan? Dua jam sebelum kiamat. Tadang. Ya ada itu buatan gereja, itu bangkit dari kubur itu buatan gereja. Yesus yang menubuatkan itu untuk angkatan jahat, tapi tidak ada di dalam kitabnya Yahudi. Banyak itu dalilnya, itu ada di Markus 8 ayat 31. Nubuat 15:9. Nubuat yang diminta bukan penggenapan, jangkrik. Itulah Anda kalau berargumentasi sama lawan argumentasi Kalau Anda. kebangkitan itu ada, berarti sudah dinubuatkan di kitabnya Yahudi. Ada enggak kebangkitan dinubuatkan pada hari ketiga? Ada enggak? Saya kasih tadi Matius 20 ayat 18. Itu penggenapan. Itu penggenapan. Yang diminta itu adalah nubuat. Setiap ayat yang pasti itu tetap Anda bantah, itu penggenapan. Saya minta nubuat. Saya minta nubuat, bukan penggenapan. Mana? Di mana dinubuatkan ada Mesias bangkit pada hari ketiga? Di mana? Aduh, memang Anda tidak bisa menerima kenyataan. Sungguh luar biasa. Bangkit dari kubur ada. Iya, bangkit dari kubur ada. Sembahan Anda keluar dari kubur memang ada. Itu yang kalian sembah, makhluk yang keluar dari kubur itu kan. Nah, kalau itu adalah sebuah kebenaran bahwa Tuhan bangkit dari kubur, mana nubuatannya di kitabnya Yahudi? Ada enggak?
Itu kitab Yahudi kayak mana itu kitab Yahudi? Kami sekarang kitab Injil. PL itu kan kitabnya Yahudi. Kalian cuma nebeng aja. Silakan. Itu bangsa jauh sebelum Yesus terjadi penyaliban. Memang di PL itu udah ada. Yang Ada atau tidak tertulis ada? Ya ada. Mana tunjukkan? Di mana dia diciptakan bangkit pada hari ketiga? Di mana? Masalah kebangkitan pada hari ketiga memang di sana nggak secara detail diterangkan. Iya, memang Tapi nggak ada. Dengar dulu. Masalah dia dibunuh dan bajunya dan bajunya dibagi-bagi itu ada itu. Bangkitnya mana? Nggak ada bangkit. Ini loh Bang Juni. Kalau kita pergi ke PL, udah di sana memang tidak diterangkan secara detail. Iya, nggak ada memang, nggak ada. Dengar dulu. Di sana secara detail tidak ada ditulis masalah kebangkitan. Iya, memang Tapi nggak masalah ada. kebangkitan, begini ya, dengar dulu makanya saya bilang Anda itu jangan punya otak, jangan dikeraskan loh, dikasih cair dikit. Kenapa? Ya kan saya bilang nggak ada. Terus Gini loh Bang Juma. Sebelumnya kita udah pernah berdebat. Anda menyangkal kalau Yesus itu dibunuh bahkan mati. Itu Anda menyangkal. ya Padahal memang. Oke. Itu di PL itu ada. Itu PL jauh sebelum Itu bukan udah ada. Yesus. Loh. Itu bukan Yesus yang dinubuatkan tentang yang mati di PL itu, mati di PL. Itu adalah nabi-nabi yang lain. Yesus yang jawab itu. Di mana Yesus menjawab itu? Di Matius 23 nomor 32 sampai 36. Yesus yang jawab, bukan saya. Jadi kalau Anda membaca tentang ada nabi dibunuh, ada orang Mesias dibunuh, memang dibunuh tapi tidak bangkit kan? Nah, karena memang nabi-nabi yang dibunuh itu Zakaria misalnya dibunuh, tidak bangkit memang. Memang kalau sangat luar biasa kalau masalah goreng dalil. Saya akui itu. loh, itu Yesus yang mengatakan, bukan aku. Baca Matius 23 nomor 32 sampai 36. Bagaimana mungkin engkau meloloskan dirimu dari api neraka? Sebab sebagian dari nabi-nabi yang diutus kepadamu kau bunuh, kau salibkan. Antara Habel sampai ke Zakaria anak Bereknya. Maka penuhilah takaran nenek moyangmu. Aku berkata kepadamu bahwa semua ini akan digenapi angkatan jahat ini. Memang tentang penyaliban, penyiksaan, bilur-bilur, luka dan seterusnya, ditombak, ditelanjang. Memang ada nubuatan itu untuk nabi-nabi yang dibunuh oleh mereka, tapi bukan untuk Yesus. Oke. Dan tentang kebangkitan itu nggak ada di PL, kebangkitan nggak ada. Oke, itu Anda akui. Itu cocokologi gereja doang. Oke, itu Anda akui. Selain Yesus, apakah ada kejadian pembunuhan seperti yang Anda ceritakan tadi? Apakah itu hanya terjadi kepada kehidupan Yesus Kristus? Enggak, Yesus yang menerangkan. Nabi-nabi, orang bijaksana dan ahli Torah banyak yang dibunuh. Anda Mulai tadi dari sudah Habel. menerangkan masalah kematiannya, masalah pembunuhan kena tombak, patah tulang, apa segala macam. Itu bukan untuk Yesus. Loh, untuk Nabi siapa? Ada dalilnya? Itu Ada dalilnya. Matius 23 nomor 32 sampai 36. Baca. Selain daripada Yesus, adakah nabi yang lain cara pembunuhannya Ada. demikian? Udah aku bilang Anda ada. tunjukkan dalilnya. Anda Matius tunjukkan 23 dalilnya nomor kepada saya. 32 sampai 36. Yesus yang mengatakan itu, bukan aku. Anda tunjukkan dulu biar saya dengar, biar saya tengok. Matius 23 nomor 32 sampai 36. Bukan aku yang bilang, Yesus. Di Matius berapa tadi? Bang bilang di Matius berapa tadi? Biar saya buka. 23 nomor 32 sampai 36. Oke. Yang kalian sangkakan nubuatan untuk Yesus itu ternyata bukan.
Kalian aja yang Maksudnya cocokologi. Biar saya buka sebentar ya. Nah, Matius Oke, 23. dengarkan. Jadi nabi-nabi itu disalib, dibunuh, disesah, Dengar dulu. tapi tidak bangkit. Makanya tidak ada nubuatan tentang kebangkitan. Nah, sedangkan yang bangkit di kubur itu bukan Yesus, karena tidak pernah dibuatkan. Itu sibilisisis. Kalau nubuatan iblis, masuk kubur dan keluar kubur, ada. Yesus masuk kubur keluar kubur tidak ada nubuatannya. Iblis masuk kubur keluar kubur ada. Ini oke, Bang Juma. Bang Juma. Ya, ya. Dalil yang Anda kasih itu sangat berlawanan sama dalil yang di PL loh. Oh, mama. Itu sangat berlawanan. Dia sedangkan di Matius yang Anda bilang di sini tidak ada masalah tentang pembunuhannya, tentang tombak menombak. Apalah orang ini? Kalau di perjanjian lama itu jelas masalah jubahnya yang dibagi-bagikan itu ada. Di Anda situ tidak boleh sudah melakukan sangat itu. Anda Yesus tidak yang boleh menerangkan. melakukan itu. Kalau di Yesus sana yang masalah menerangkan, jubah, bukan aku. masalah jubah. Kalau di PL masalah Yesus jubah yang menerangkan diterangkan. itu. Kalau mengenai Makanya- jubah, mengenai ditombak itu kan cocokologi gereja doang untuk mencocok-cocok. Kalau di nubuatan di PL ada tombak, kita bahas dong, kita tulis dong tombak lambungnya. Di situ ada jubah di mana? Tapi mana Loh. kebangkitan mana tertulis? Tadi Anda Mana? bilang, Mana? tadi Mana Anda kebangkitan? bilang, dengar dulu. Mana? Tadi ada, dengar dulu. Kok Anda bilang itu dibuat oleh gereja, sedangkan yang kita bahas tadi itu di PL perjanjian lama, kitab orang Yahudi. Cocok. Yesus menerangkan itu, makanya dengarkan dulu. Jangan saya seterusnya mendengar Anda. Nubuatan tentang penganiayaan, penyaliban, pembunuhan ada. Tapi tidak ada nubuatan bangkit dari kubur. Gak ada nubuatan bangkit dari kubur di PL, gak ada. Jadi yang ada hanya penganiayaan, penyaliban, pembunuhan terhadap oknum. Nah, apakah ada nabi-nabi, utusan-utusan Tuhan yang dibunuh? Ada. Bangkit gak? Enggak. Makanya nggak ada nubuatan bangkit. Nggak ada nubuatan tentang kebangkitan hari ketiga, itu nggak ada di dalam kitabnya Yahudi. Tapi penganiayaan, pembunuhan ada. Nah, Yesus menjawab bahwa memang banyak orang dibunuh, mulai dari Habel sampai ke Zakaria, dibunuh oleh mereka. Ada nggak bangkit? Nggak ada. Semua, aku berkata kepadamu, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Itu kata Yesus. Adapun kebangkitan itu cuman tanda untuk orang jahat. Begitu. Maksud saya Bang Juma, dalil yang di PL yang tertulis di Mazmur itu isinya semua persis kayak kejadian di mana Yesus pas saat disalibkan, dan di sana pun berkata, mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Nah, ini sekarang siapa yang ini, yang aku ini? Ya nabi-nabi Siapa ini? dong, nabi-nabi, Aduh. salah satunya nabi. Kok waduh? Kok waduh? Anda kenapa Anda tidak mau menerima kebenaran? Kenapa mau menerima Untuk kebenaran? apa Nabi Apanya? bersaksi untuk apa Nabi bersaksi di perjanjian lama, coba? Sedangkan Kan itu- orang yang di Itu sekarang- nubuat. Itu nubuat. sedangkan nabi-nabi yang dipercaya oleh orang di perjanjian lama ada Nabi Musa. Yesus sudah menjawab Nabi-nabi itu. Penganiayaan dan penyaliban itu terjadi terhadap nabi-nabi. Yohanes Pembaptis dibunuh, Zakaria dibunuh. Itu yang dinubuatkan. Ada nggak nubuatan bangkit? Nggak ada. Kenapa? Karena Zakaria tidak bangkit, Yohanes Pembaptis tidak bangkit. Makanya tidak ada nubuatan bangkit. Bangkit itu hanya dari nubuatan Yesus untuk orang jahat. Matius 12:38 sampai 40. Yesus saja yang menubuatkan itu tentang kebangkitan Yesus. Tapi yang bangkit anak manusia. Untuk siapa? Untuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Matius 12:38 sampai 40. Ada nggak Yesus mengatakan, Bang Juma. tunggu.
Tolong tunjukkan dalil. Ada nggak Yesus mengatakan aku akan bangkit? Ada nggak? Oke Bang Juma. Nah, tunjukkan ke saya. Nah, Gini loh Bang Juma. Kalau kita pergi ke PL, ada di Mazmur, ada di Zakaria, itu lengkap loh sesuai dengan kejadian yang telah dialami. Oke. Dan Anda ingin mengatakan itu digenapi oleh Yesus. Tolong tunjukkan di mana Yesus berkata, dan aku akan bangkit. Pada hari ketiga aku akan bangkit. Ada dalil? Ada? Tadi kan udah saya bilang. Enggak ada. Gini loh Bang. Yesus mengatakan dia akan bangkit. Dia akan bangkit. Kenapa dia? Karena yang bukan Yesus. Gini. Dan yang bangkit ini Sibilisis. Oke, gini loh Bang Juma ya. Memang kalau kalau kita pergi ke PL di sana tidak ada secara detail masalah kebangkitan. Ya memang nggak ada. Memang nggak ada. Tapi masalah pembunuhan, kenapa Anda bilang itu terjadinya kepada nabi-nabi yang dulu? Apa alasan Anda Yesus yang mengatakan itu, bukan aku. Yesusnya yang mengatakan itu, Yesus. Kalau disamakan dalil yang di PL sama yang di perjanjian baru sekarang, itu tidak ada kecocokan. Karena di perjanjian lama, karena Yesus tidak menjelaskan secara mendetail. Yesus hanya mengecam kemudian orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi yang melakukan penganiayaan sejak dari Habel sampai kepada Zakaria. Yesus yang mengecam itu, bukan aku. Yesusnya yang menjelaskan itu. Oke, bukan itu aku. kita terima. Oke, kita terima. Terus sama kayak kita, kalau kita menerima bukti sesuatu kejadian, pasti dari cara-cara, dari bukti-bukti itu kita udah bisa menyesuaikan bahwa kejadian ini betul terjadi apa enggak. Jadi makanya sebelumnya kemarin, makanya logika itu harus dipakai. Jangan kita kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak Bible itu, perjanjian baru itu ditulis untuk dicocokkan kepada kitabnya Yahudi. Kamu ngerti nggak? Dan yang tidak cocok itu ditolak. Bukan, tahu kan? Perjanjian Kalau baru kita, itu. Kalau namanya Penggenapan. perjanjian baru itu perjanjian baru setelah Yesus ada, itu nggak ada yang dicocok-cocokkan itu. Kata tentang siapa? Yesus. Perjanjian Siapa? baru itu Dibuatlah sandiwara seakan-akan Yesus yang menggenapinya. Kata siapa? Sedangkan Yesusnya mengatakan, jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Kenapa bisa penuhi takaran? Hai kamu ular-ular, bagaimana mungkin engkau akan meloloskan dirimu? Meloloskan dirimu dari api neraka. Itu kata Yesus. Kamu tidak akan luput dari neraka. Sebab lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, ahli Taurat, orang bijak. Separuh di antara mereka kau bunuh, separuh di antaranya kau salibkan. Itu kata Yesus. Kata Yesus tuh. Nah, tidak dirincikan bahwa sebelum dibunuh, ditampar dulu, dibagikan pakaiannya dulu, enggak. Tapi Anda menganggap bahwa yang dinubuatkan di PL itu untuk Yesus. Oh bukan. Itu untuk nabi-nabi, untuk ahli Taurat, yang kemudian diutus oleh Tuhan kepada mereka, lalu mengalami pembunuhan, penyaliban. Bukan untuk Yesus itu. Nah, kalau Anda nggak percaya, sekiranya untuk Yesus, dan Anda mengimani Yesus bangkit dari kubur, mana nubuat bangkit dari kubur di kitabnya Yahudi? Jadi maksud Bang Juma ini sebelum Yesus lahir itu di PL udah ada masalah penyaliban itu, tentang pembunuhan penyaliban. Kata Yesus kok jadi, bukan kata saya, kata Yesus. Sekarang kita kembali ke PL dulu. Apakah di zaman PL cara pembunuhan itu caranya penyaliban? Kan ada pengakuan Yesus. Pengakuan Yesus yang tadi Anda tidak baca. Matius 23 nomor 23 nomor 34. Anda baca coba. Anda mengakui itu perkataan Yesus. Berarti apalagi yang Anda sangkal? Berarti di PL juga Yesus sudah ada berarti kan?
Yesus mengatakan apa? Anda kan membawa nubuat. Berarti intinya sekarang sesuai dengan perkataan Anda, berarti di PL pun Yesus sudah berkuasa berarti gitu kan? Kok jadi Yesus berkuasa? Lucu Anda ini. Bikin kali Anda menuhankan anak orang. Narasi Anda yang saya ikuti. Narasi Anda yang saya ikuti. Yesusnya mengatakan bahwa Tadi saya bertanya celakalah. di PL. Di PL itu sudah ada nubuatan tentang penganiayaan orang-orang benar. Tapi tidak ada nubuatan kebangkitan. Jadi Oke kan? Berarti bukan Yesus toh? yang menceritakan di PL itu berapa? Anda bilang tadi Yesus. Berarti di zaman PL juga Yesus berarti sudah ada kuasanya kan? Dia menceritakan penggenapannya di PB, di kitab Matius 23, Cak Ayu. Karena Yesus itu pembaca kitab-kitab terdahulu, jadi dia tahu. Berarti intinya berarti di PL, berarti sekarang kita intinya di PL pun berarti Yesus sudah ada wujudnya gitu ya. Apalah orang ini. Kenapa bisa Yesus di PL? Kenapa bisa dia menceritakan di zaman PL kalau sesudah Karena dia lahir? membaca, saya pun bisa karena aku membaca. Yesus itu pembaca PL, Cak Ayu. Yesus membaca Astagfirullahaladzim. PL, berarti Yesus menuliskan di perjanjian Kok Yesus menulis lagi? Kok menggenapi lagi? Anda kalau generasi yang logika kenapa? Coba Kamu yang aneh. Anda menuduh bahwa di PL itu adalah nubuat untuk Yesus. Yesus menyangkal Anda. Itu bukan untuk aku. Itu untuk nabi-nabi yang lain, bukan untuk aku. Di mana Yesus mengatakan itu bukan untuk aku? Matius 23, 32 sampai 36. Belum paham juga? Itu udah saya baca. Nah, itu untuk siapa itu yang dinubuatkan dia niaya, disalib dan seterusnya? Itu untuk siapa menurut Yesus? Itu tadi udah saya baca. Ya, itu menurut siapa? Menurut Yesus. Saya cocokkan sama yang di PL. Itu tidak nyambung. Cara pembantaiannya tidak nyambung. Kok tidak nyambung? Lebih tidak nyambung lagi kalau Yesus. Ini loh. Kalau di PL Lebih tidak nyambung. Oke. Tidak ada ditombak. Oke, tidak ada ditombak, tidak ada kemudian dibagikan kemudian jubahnya. Oke. Apalagi yang tidak nyambung? Apalagi? itu ada di PL itu ada masalah jubah dibagi-bagi itu ada. Iya, ada. Iya, oke. Tapi tidak ada sama nabi-nabi lain kan tidak ditulis, tidak ada. Apalagi yang tidak ada? Maksud saya gini loh Bang Juma. Astagfirullahaladzim. Itu ayat dan dalil yang di PL. Masalah kematian tentang Yesus, tentang pembunuhan Yesus itu dinubuatkan di Perjanjian Baru pas seperti yang apa sudah yang tertulis di PL. Berarti pengarang kitabmu mencocok-cocokkan untuk Yesus. Dalil yang Anda berikan tadi yang Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Susahnya penyembah Yesus ini. Anehnya jadi orang. Kitabnya Yahudi. Astaga. Pakai logika katanya, tapi sekarang begini. Jadi menurut saudara yang dinubuatkan di salib itu Yesus. Ya. Mana nubuatan bangkitnya? Kalau masalah makanya saya bilang tadi, memang dibangkitkan itu saya tuh. Itu saya tuh di nubuatan bangkitnya di hari ketiga mana? Yang tepat karena tidak ada nubuatan kebangkitan, yang tepat adalah nabi-nabi. Karena nabi-nabi memang tidak dinubuatkan untuk bangkit. Udah kau tidur sana tidur. Jangan lupa urut ucokmu, urut ucok. Pakai apa? Kecap. Idiot kau, idiot. Anak SD aja kalau saya sudah jelaskan begitu nyampe otaknya. Ya, kau ini udah tua. Masa nggak nyampe otakmu? Kau yang karang sendiri. Kitabnya orang Yahudi itu adalah kitab independen. Berdiri sendiri kitab itu. Nggak ada kesinambungannya dengan PB. Kalian yang menyambung-nyambungkan kitab itu. Kalian memasukkan ajaran sesat masuk di kitabnya orang.
Nggak nyampe otak kau. Kau dengarkan di bawah nih, kau dengarkan ya, aku jelaskan samamu. Di dalam kitabnya Yahudi, dinubuatkan, diceritakan. Seperti di Yesaya 53 lah misalnya. Di situ banyak orang-orang benar. Ada orang benar, kemudian teraniaya dan seterusnya. Kamu tahu, Yohanes Pembaptis mengalami itu juga. Anda mencari tuh, di mana Yohanes Pembaptis kemudian dibagi-bagikan jubahnya? Pasti kau akan tanya begitu kan? Di mana kemudian Yohanes Pembaptis ditusuk lambungnya? Kau akan mencari seperti itu. Oke? Jawaban saya, penulis PB supaya itu dianggap Yesus, maka dibangunlah cerita Yesus ditusuk lambungnya supaya cocok dengan PL. Jubahnya dibagi-bagikan supaya cocok dengan PL. Sayangnya karena orang yang menulis PB, orang Kristen tidak bisa mengintervensi PL, kitabnya Yahudi, sehingga orang Kristen tidak bisa memasukkan karangan dengan terang bahwa di dalam kitab Yesaya ada diterangkan Mesias bangkit pada ketika matamu. Di dalam Torah ada dijelaskan bahwa Mesias mati bangkit dengan gigimu. Di dalam kitab Yeremia kemudian Mesias mati dan bangkit pada ketiga perutmu. Gak bisa kau masukkan tipuan-tipuan begitu di kitabnya Yahudi. Kau akan ditegur kalau selalu parah. Ini aja udah parah, apalagi kau masukkan ajaran kayak begitu. Jadi tidak ada kebangkitan di dalam PL. Kalau penganiayaan, penyiksaan dan seterusnya, ditombak dan seterusnya, ada memang. Tetapi tidak ada kebangkitan. Maka siapa yang menjawabnya? Yesus yang menjawabnya. Di mana Yesus menjawabnya tentang siapa yang dia dinubuatkan di situ? Matius 23, 32 sampai 36. Tapi di situ nggak ada dibaca, tidak ada jubah dibagi-bagi bang, tidak ada ditusuk tombak. Jadi bukan itu. Yang mana yang ada tusuk tombak? Di Yesus. Cumi, itu tulisan kan muncul belakangan, dicocok-cocokkan. Kita kau ngerti nggak? PL itu disatukan dengan PB nanti di abad keempat. Direvisi dulu. Mengalami revolusi pemikiran orang-orang yang ada pada saat itu, mengalami perubahan. Lalu PL juga mengalami perubahan. Dikawinkanlah dengan PB. Pada abad keempat itu PB dengan PL digabung begini. Dicocok-cocokkan masuk begini. Jadi karena ada di situ jubah dibagi, ditulis jubah Yesus dibagi-bagi. Ditombak lambungnya, cocokkan supaya dianggap. Tapi kecolongannya di mana? Kalian Kristen tidak sanggup mengubah PL dengan memasukkan siluman-siluman seperti yang lain. Bahwa di situ dan Mesias bangkit pada hari ketiga matamu. Mana ada kayak gitu? Gak ada. Kecuali ada tertulis bangkit hari ketiga di PL, mungkin kau bisa memaksakan Yesus di situ, tapi nggak ada. Berarti nubuatan tentang penyiksaan, penyaliban, pembunuhan terhadap Mesias itu hanya berlaku kepada nabi-nabi yang bukan Yesus, yang Yesus terangkan di Matius 23, 32 sampai 36. Belajar lagi kalian, belajar. Terlalu memaksakan, tapi idiot. Diajarin, tidak mau terima. Ada enggak nubuatan bangkit dari kubur di kitabnya Yahudi? Ada enggak? Sampai kau berak celana kau tidak akan pernah temukan itu. Andai saja Yahudi seluruh dunia habis mati, kalian leluasa lah. Leluasa. Pokoknya apa yang muncul semua tuh gereja, nama Paulus pun masuk di dalam PL. Kurasa kalau orang Yahudi habis di dunia ini, kitabnya kalian pegang sampai sekarang ini, Pak Bom juga masuk ke dalam, disebut juga tuh di dalam kitab-kitabnya orang Yahudi. Muncul namanya Pak Bom, Edis, sebagai anak-anak Tuhan muncul semua tuh dalam RK.
Wah ini nubuatannya, Edis jadi ini, Papa Mom jadi ini, matamu. Tapi karena orang Yahudi pemegang kitab, kalian belum leluasa kali untuk melakukan terhadap kitabnya orang. Sedangkan itu kalian sudah banyak yang merubah-berubah terjemahannya, dari babi haram menjadi babi hutan lah segala macam. Apalagi kalau Yahudi sudah tak ada, jadi alpukat lah itu, alpukat lah itu kitabnya orang kubuat. Halo, semangat malam. Untung Yahudi masih hidup. Jadi kalian masih malu-malu merevisi kitabnya orang kan? Coba Yahudi sudah tak ada, semuanya habis. Kitabnya Yahudi yang muncul cuma namanya kalian di dalam. Halo Bang, Assalamualaikum. Iya. Mungkin nama Abraham kalian rubah menjadi Martin. Nama Daud kalian rubah menjadi Markus. Peter. Halo Bang, Assalamualaikum. Namanya Nabi Musa kau rubah menjadi Petrus. Anda Yahudi yang pemilik kitab sudah tak ada. Mungkin kitabnya orang yang namanya Torah kau rubah menjadi cungkring. Pandai-pandaian kalian. Gak paham sampai sana ilmu kalian bukan? Saya nak perut aja ngomong. Iya betul, kitab Spanyol. Halo, semangat malam. Halo. Halo, Katolik, Protestan, Muslim Bang. Muslim, Ya, mau dibaptis? jangan.